Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru, Kementerian Agama khususnya, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan upgrade dari kami. Oke Bapak Ibu, kita akan belajar bersama terkait dengan latihan soal AKG tahun 2024. Semoga dapat menjadi referensi untuk mengerjakan AKG pada nantinya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Soal nomor 2, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi. B. Budaya. C. Inspirasi. D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Soal yang ketiga, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11-12 tahun, D. 11-12 sampai 14-15 tahun. Jawabannya adalah C. 7-11-12 tahun. Soal yang keempat, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. D. Moral. Jawabannya adalah C. Emosional. Soal nomor 5. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengungkapkan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. Jawabannya adalah A. Sosial emosional. Soal nomor 6. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran pro-konvensional. Prakonvensional. D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Soal nomor 7. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan. B. Mengaktualisasikan diri. C.
penciptaan hubungan yang baik. D. Menformulasikan tindakan. Jawabannya adalah A. Mengemukakan gagasan. Soal nomor 8. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Soal nomor 9. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respon, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of Axis. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Soal yang terakhir atau nomor 10. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawabannya adalah A. Cybernetik. Demikian Bapak Ibu latihan soal AKG kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.